Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, jika Anda ingin sehat, sehat dengan Mind Technology. Live talk show di Facebook Tribun Medan, jam 11 ini, 1 jam ke depan, bersama Pak Fendian Sentosa, CHT MNLP, Marketing Director Makmur Bintang Plastindo, Co-founder Wise Trader Academy, hipnoterapis klinis, dan Master Practitioner of NLP. Selamat pagi, Pak Fendian. Selalu kita pagi, selalu pagi, supaya tetap semangat. Iya. Apa kabarnya? Baik, Pak. Selamat pagi juga semua Tribuners ya. Ya. Senang sekali bisa berjumpa di sini, Pak. Oke, thank you ya. Thank you. Terima kasih kita bisa ngobrol di sini, bisa sharing-sharing. Nanti Pak Fendian akan cerita bagaimana pengaruh teknologi pikiran supaya kita bisa sehat dengan teknologi pikiran. Dan Pak Fendian ahlinya, nah kita akan ngobrol banyak, ngobrol santai supaya sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ya. Nah, ini menurut Pak Fendian itu cara pikirnya bagaimana ya? Saya ada membaca sebuah artikel, itu dari Amerika ya. Amerika itu ada Dr. Joe Dispenza dan Bruce Lipton. Oh iya. Ya, itu dua itu topnya di bidang pikiran ya, bagaimana membuat pikiran yang positif ya sehingga menjadi lebih energi dan sebagainya. Salah satu yang dilakukan riset oleh Profesor Dr. Bruce Lipton ini adalah tentang bagaimana pengaruh pikiran positif terhadap kesehatan. Iya. Jadi katanya di dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah ada farmasi. Farmasi dia sebuah kita adalah sebuah mesin produksi pabrik obat yang akan menyembuhkan kita sendiri. Yes. Tanpa harus intervensi dari obat atau kita minum atau kita masukkan dari luar seperti itu. Dan kita sanggup untuk membuat seperti itu. Caranya adalah aktifasikan pikiran positif kita, maka energi kita akan dapat. Yeah. Kita akan menyembuhkan diri sendiri. Nah, sebagai pembukaan, apakah pikiran ini pengaruhnya sedemikian besar, Pak? Iya, benar, Pak. Kalau kita kutip dari Bruce Lipton dalam bukunya The Biology of Belief, Pak. Betul. Ini menarik sekali. Oke. Jadi di dalam buku itu konsepnya Bruce Lipton itu mengatakan bahwasannya tubuh kita itu sebenarnya adalah pabrik farmasi. Jadi hampir semua jenis hormon kimia itu bisa dihasilkan oleh tubuh. Oke. Caranya seperti apa? Cukup membayangkan dan merasakan, Pak. Kuncinya di merasakan. Merasakan. Setelah bayangkan, merasakan ya? Ya. Karena emosi itu harus bisa dirasakan sehingga apa? Begitu kita merasakan, Pak, otak melepaskan neurochemical. Oke. Hormon namanya bisa kita tahu kan. Hormon. Nah, kalau kita berpikir positif, bahagia, itu hormon-hormon yang dihasilkan hormon kebahagiaan namanya. The happiness hormone ya. Ya, dose endorfin, bukan dosa, Pak ya, dose. Dose ya. Dopamin, oksitosil, serotonin. Satu lagi yang apa ya? Endorfin, ya. Yeah. Jadi kalau kita berpikir positif, hormon-hormon kebahagiaan ini masuk dilepaskan oleh otak, masuk ke tubuh sehingga tubuh kita menjadi rileks, santai, organ-organ kita bekerja sempurna, peredaran darah kita lancar. Dan itu bisa menyembuhkan. Pasti membantu proses penyembuhan. Membantu lebih tepatnya. Ya. Karena gini, kalau selalu kita bicara mengenai penyakit, terutama kepada klien kalau datang ke terapi ke saya atau ke teman-teman ya yang terapis, kita selalu mengutamakan jika sakit fisik wajib utamanya ke dokter dulu. Iya. Wajib. Nah, kita sebagai hipnoterapis atau penyembuh kita bilang kan, kita tuh mensupport sebenarnya supaya pikirannya sesuai yang mendukung untuk penyembuhan dia. Ya, karena di buku itu juga dikatakan bahwasanya tingkat kepercayaan pasien terhadap figur penyembuh dan prosesnya itu berpengaruh sangat besar, Pak. Bisa 80-90%. Oke. Nah, apabila contoh pasien ini berpikir negatif, Pak. Oke. Itu akan mengaktifkan hormon-hormon stres. Itu kortisol, adrenalin, neoadrenalin. Jadi masuk kepada fight and flight response jadinya. Oke. Tubuh kan jadi tegang, Pak. Begitu hormon itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi tegang, cemas, jantung berdetak kencang. Apabila terjadi dalam jangka waktu yang tertentu atau panjang, ini kan bisa merusak tubuh kita, Pak. Oke. Karena kalau hormon kortisol yang fight and flight hormon itu hanya kita akan
mempertahankan diri ya, seperti itu ya. Ya, Survivor ya, Survivor. survivor dan secara otomatis happiness untuk regenerasi sel itu tidak terjadi. Ya. Apakah demikian? ya betul. Jadi Ya. ibaratnya Pak, kita ini kan kalau zaman dulu kan kita hidup di hutan Pak. Ya. Itu nenek moyang kita kan. Jadi kalau ada fungsi utama daripada pikiran itu sendiri adalah apa? Mempertahankan diri Pak, keselamatan hidup. Ya. Sehingga apa? Kita masuk ke mode fight and flight. Jadi mode fight and flight itu begitu masuk Pak, tubuh kita fokus mempertahankan dengan cara apa? Harus bersembunyi dong. Benar kan? Kalau binatang harus bersembunyi. Sehingga apa? Begitu bahayanya lewat, dia hidup. Nah, begitu dia di mode itu Pak, paling simpel apa? Semua darah Pak, itu akan berkumpul ke tubuh. Organ-organ penting. Untuk melindungi. Untuk melindungi keselamatan hidup. Jadi begitu, ini kenapa orang sering stres, sering gemuk itu Pak. Darah itu masuk ke perut, sehingga proses penyerapannya menjadi terlalu bagus. Oke. Dan apa? Lemak itu dikumpulin Pak. Ibaratnya Anda kan harus bersembunyi. Jadi proses tubuh itu menyerap lemaknya itu gila-gilaan jadinya. Untuk bertahan untuk jangka waktu yang lama. Iya. Oke, ingin sehat, ingin langsing, jangan stres lah. Iya. Jangan terlalu khawatir ya, Yes. tapi hiduplah lebih bahagia dan lebih rasional. Iya. Pak Ad, apa yang dimaksud dengan teknologi pikiran, Pak? Jadi teknologi pikiran ini sebenarnya Pak ya, setua daripada budaya manusia itu sendiri. Oke. Kalau dulu itu namanya kita istilahnya kita di timur itu kekuatan pikiran, olah batin, kekuatan batin dan lain-lain sebagainya. Iya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, Iya. teknologi kan update nih. Iya. Benar kan? Nah, ini para ilmuwan di barat melakukan riset banyak, terutama mengenai otak. Oke. Di riset itu apa sih pikiran itu? Oke. Tidak kelihatan tapi efeknya nyata. Dan Oke. diukurlah dari sana Pak, mulai gelombang otak itu. Oke. Ada alfa, Alat pengukur otak itu secara mesin namanya EEG ya kalau nggak salah. EEG betul. EEG. Dan itu terlihat jelas itu ada grafik-grafiknya. Ya, gelombang otak. Nah. Jadi ada alfa, beta, alfa, theta, delta. Oke. Tujuannya untuk mengetahui teknologi pikiran apa ya? Supaya kita lebih happiness. Yes. Karena kan kita manusia ini salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kan akal pikiran, Pak. Oke, masuk akal ya. Benar kan? Ya. Nah, bagaimana memanfaatkan? Tentu kita harus belajar what-nya dulu. Apa Oke, sih oke. sebenarnya Oke. teknologi pikiran ini? Ya. Dan Ya itu kan? berkembang sangat pesat di Amerika. Sangat Eropa, pesat, ya? Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini di timur, istilahnya kita itu kebijaksanaan timur, Pak dulu. Tapi Oke. di barat, banyak riset-riset yang menunjukkan kebijaksanaan timur ini dijadikan satu ilmu. Oke. Dan bermanfaat ya. Bermanfaat. Contoh, Hmm. menggunakan satu mesin tertentu, mereka bisa treat depresi, Pak, atau penyakit-penyakit psikosomatis. Jadi otak itu dipasangi oleh alat tertentu, EEG Oke. itu, dan Apa berikan yang gelombang dimaksud tertentu dengan di sana. psikosomatis? Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada Oh. sahabat Tribuners ya. Psikosomatis itu maksudnya adalah sakit fisik yang kalau kita cek ke dokter itu tidak ada penyakitnya, Pak. Tapi kita memikirkan gitu. Kita merasakan. Kita merasakan. Nah, Tapi ke dokter itu dikatakan itu adalah sehat, nggak ada. ya, contoh. Maksudnya tensi dan sebagainya, cek kolesterol dan sebagainya sehat. Nah, Tapi kita merasakan orang sakit. itu merasakan. Contoh. Oh, itu psikotomatis. Psikosomatis. Saya ambil Ya. contoh dari satu klien saya. Ya. Dia sudah mengalami gangguan, istilah kedokterannya saya nggak terlalu ingat ya. Tapi dia punya masalah begini. Selama 8 tahun itu dia punya masalah terhadap fungsi pembuangan urin. Oke. Jadi selama 8 itu sudah ganti obat 8 kali. Ya. 9 kali. Jadi setiap kali obat ada 8 macam obat, Pak. Dia Ya. selingi-selingi terus dalam jangka waktu tertentu. Dan ini sudah berlangsung selama 8 bulan. Ya. 8 tahun. Dicek dokter, fisik oke. Semua oke. Ya. Saluran urinnya itu bagaimana? Bagus, Pak. Oke. Datang ke terapi ke saya tanya dulu pertama, Anda sudah cek dokter belum? Saya bilang, sudah Pak. Dan dokter menyatakan ini nggak ada masalah dengan fisik saya, Pak, katanya. Ya. Tapi saya tetap sulit untuk kencing, Pak, katanya. Buang air kecil. Jadi presurnya itu, Pak, sedikit keluarnya. Seperti Oke. orang yang terkena prostat begitu. Ya. Sedikit. Tapi sebenarnya sehat. Orangnya sehat. Oke. Hanya ini masalah dia, Pak. Oke. Nah, saya coba dengan teknik tertentu. Saya aktifkan, Pak. Hmm. Coba sekarang saya lakukan tekniknya ya tadi, teknik tek, udah. Coba, Pak,
Anda ke toilet sebentar, lihat apakah Anda buang air kecilnya itu lebih lancar nggak? Dan betul Pak, 50% lebih lancar. Berarti itu semua kemungkinan ya. Kalau dari pastikan dari kesehatan dokter utama dulu ya. Yes. Dicek dulu dokter. Kalau dokter sudah set gak ada masalah, berarti ada masalah di pikirannya. Ya. Itulah yang bisa disembuhkan dengan teknologi pikiran. Ya. Juga bukan hanya fisik sebenarnya. Seperti yang dikatakan Bruce Lipton itu Pak, begitu kita berpikir sesuatu, tubuh itu kan menghasilkan hormon tertentu Pak, dan itu direspon oleh tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh dan pikiran itu tidak terpisah, tapi kerjanya bersinergi. Oke. Jadi kedua-duanya harus baik ya. Ya. Dari segi fungsi tubuhnya harus baik. Pola makan, pola hidup, olahraga. Dan pikirannya juga harus baik dan ya, kita supaya nanti lah. bisa support ke sana ya. Yes. Oke. Bagaimana cara kerja pikiran, Pak Fendian? Nah, yang menurut Bapak pelajari sebagai apa ya, yang sudah certified di tentang terapi ini? Oh, kalau mengenai pikiran Pak, cara kerjanya gini. Pikiran itu mulai terbentuk pada saat apa? Bukan pada saat manusia lahir sebenarnya, tapi pada saat sel telur dengan sel sperma ini bertemu. Okay. Begitu terjadi pembuahan ini, di situ timbul namanya kesadaran, Pak. Oke. Nah, kesadaran itu ini dimulai dari pada saat pembuahan. Yes. Sangat awal sekali ya. Iya, Pak. Itu sudah terjadi pikiran. Itu pembuktiannya dari mana ya? Maksudnya ada yang riset. Ya. Oke. Dan ini saya gunakan salah satu teori daripada yang saya pelajari dari Agi Gunawan Institute. Oke. Ya. Nah, jadi pikiran ini spesifiknya apa? Pikiran bawah sadar, Pak. Oke. Pikiran bawah sadar dan pikiran sadar ya? Pada saat itu belum. Oke. Jadi pikiran sadar ini muncul pada saat mulai usia 12 tahun akil balik. Oke. Pikiran sadar itu mulai 12 tahun ya? Ya. Jadi selama dari masih di dalam kandungan sampai ke umur 12 tahun itu adalah masih aktif pikiran bawah sadar yang ngaruhnya karena besar. Fungsinya begini Pak, bagaimana janin itu bisa tumbuh kembang, bagaimana begitu lahir bayi itu begitu lapar dia tahu untuk menangis. Oke. Itu auto program semua ya? Auto program di dalam, termasuk sistem kerja tubuh, intuisi, emosi semua di sana Pak. Dan begitu dia lahir kan mulai pola asuh. Dan itulah yang diprogram sebenarnya. Sehingga apa? Itu menjadi habit, kebiasaan kita, perilaku, apa yang penting menurut kita, memori jangka panjang, semua di pikiran bawah sadar, Pak. Ya, oke. Nah, begitu dia di usia menginjak 12 tahun, dari situ mulai akil balik, pikiran sadar muncul. Jadi fungsi pikiran sadar itu apa? Sebenarnya nggak banyak, Pak. Berpikir rasional. Ya. Logis tidak logis. Memori jangka pendek. Ya. Nah, faktor kritis. Nah, itu. Faktor kritis apa? Maksudnya yang dikatakan faktor kritis. Faktor kritis itu maksudnya apa? Ini masuk akal atau enggak? Oke. Maksudnya kita yang logic thinking kita ya. Ibaratnya jadi pikiran sadar itu ibarat CEO-nya kita, Pak. Oh, dia yang memilah-milah. Ya. Bawah sadar ini menjadi seperti backup system. Kalau dalam komputer itu menjadi softwarenya. Oke. Supaya tidak salah jalan. Ya. Oke. Dan kemudian pikiran bawah sadar itu ngaruhnya berapa persen terhadap kehidupan kita? Kalau menurut riset, menurut kami ya, riset yang kami pelajari, itu 95 sampai 99%. Itu ngaruhnya terhadap kehidupannya. Yes. Jadi artinya kalau ingin produktif, ingin sehat dan sebagainya, ingin maksimal, kalau ngaruhnya 95 sampai 98%, artinya di dalam pikiran bawah sadar ini harus benar-benar baik sekali ya. Pak. Rawat, manajemen dengan baik dan sebagainya. Karena seperti gini Pak, kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti teknologi pikiran itu, kita ibaratnya itu hidup seperti autopilot Pak. Benar kan? Kita itu dari kecil diprogram orang tua. Kita nggak pernah tanya kan, kenapa kita harus agama A, kenapa kita sukanya ini, kenapa kita harus jadi pengusaha atau jadi manajer. Ya. Itu kan auto semua sebenarnya Pak. Benar kan? Dari hasil programming ini dari orang tua kan. Lingkungan sekolah semua. Dan itu yang menjadi basis datanya kita berpikir bertindak berdasarkan itu. Jadi kita auto respon jadinya Pak. Berarti kalau orang mau sehat, pikiran bawah sadar ini ngaruhnya kan ke pikiran sadar juga. Iya.
Jadi program-program yang pikiran bawah sadar ini harus berkualitas, harus bagus, harus memiliki saya katakan adalah ingredients yang terbaik. Informasi data-data yang bagus dimasukkan. Ya, jangan yang jelek ya. Kalau jelek dia pasti akan proses jelek. Ya. Bagus pasti akan proses bagus ya ke depannya. Akan mendukung kesuksesan dan kesehatan seseorang. Nah, bagaimana cara membangun supaya pikiran itu bagus? Dan bagaimana kalau misalnya dia pernah sudah mungkin ya kan diisi terus ya, ada pengalaman dan sebagainya. Bagaimana supaya bisa terlepas dari pengalaman masalah itu? Ada teknik namanya hipnosis ya. Mungkin Pak Fendian bisa cerita. Kalau yang namanya hipnosis ini sebenarnya itu satu kondisi pikiran, Pak. Kalau pengertian daripada saya ambil kutip dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat, arti hipnosis itu adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar disertai dengan diterimanya suatu ide. Oke. Secara umum atau secara legalnya pengertian ini. Nah, tapi kalau simpelnya seperti apa kondisi hipnosis itu, Pak? Kondisi pikiran rileks dan terpusat. Oke, dan itu bisa mengaktifkan pikiran bawah sadar lebih kuat ya? Kalau kondisi hipnosis ya? Jadi dia mengamplify. Jadi kondisi hipnosis ini bukan kondisi yang harus kita trigger dengan khusus, Pak. Seperti misalnya Pak, kita sering lihat kan tidur itu benar itu. Itu caranya bagaimana? Tak gitu, sak gitu ya kan. Itu namanya Pak kalau bicara yang itu ya, itu sebenarnya kan hipnostik. Oke. Hipnosis untuk hiburan. Oke. Beda ya Pak ya. Beda untuk penyembuhan. Beda untuk supaya kita lebih sehat. Beda. Itu ya. Itu untuk hiburan ya. Saya nggak mau bahas terlalu banyak. Oke. Ini yang untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan. Jadi kondisi hipnosis itu sebenarnya simpelnya begini Pak. Sering nggak kita kalau nonton bola, kalau si Ronaldo misalnya cetak gol, kita itu ikut melompat bahagia. Sekarang lagi di MU dia. Ya, makanya happy kita. Kedua Pak, sering nggak kita kalau kehilangan barang, handphone atau kunci, barang itu di depan, tapi kita nggak kelihatan. Sometimes bisa terjadi seperti itu. Ya, itu Kenapa juga kondisi hipnosis. Oke. Nah, biasanya ya, kalau kita cerita sedikit, biasanya kalau kita cari barang yang kita katakan ke diri kita apa biasanya? Oh, kuncinya kok nggak kelihatan ya? Karena kita begitu masuk ke kondisi hipnosis, pikiran itu menerima satu ide itu di-amplify efeknya, Pak. Kenapa? Pikiran bawah sadar kalau menerima satu informasi atau sugesti itu bersifat lateral, Pak. Jadi, satu arti, dia tidak jamak. Oh, kuncinya kok nggak kelihatan ya? Biasanya begitu kita. Kuncinya kok nggak kelihatan ini. Begitu kita pas kondisi hipnosis, Pak, itu dijalankan dengan sempurna oleh pikiran bawah sadar. Nggak kelihatan betul-betul. Langsung diterjemahkan sempurna. Ya, karena pikiran bawah sadar ini seperti yang dikatakan Bruce Lipton, dia melakukan apapun yang kita inginkan tanpa nawar. Laksanakan menurut keyakinan kita. Jika kita yakin itu terjadi, Pak. Bawah sadar cuma begitu kerja. So, nah, bagaimana kaitan pikiran dengan kesehatan, Pak? Sekarang kan, bagaimana membangun struktur pikiran yang bagus supaya kita tetap senantiasa sehat? Kalau cara mudahnya, Pak, itu sebenarnya dari sehari-hari kita. Oke. Jadi seperti apa, Pak? Kita harus baca informasi positif, masuk grup-grup WA yang tidak banyak sebar hoax atau kabar-kabar duka cita. Kan banyak sekarang grup yang bisa membuat khawatir ya. Khawatir. Nah, ambil contoh satu. Struktur pikiran itu dirubah atau diterima input yang bagus terlebih dahulu. Ya, cara paling simpel salah satu itu, Pak. Jadi contoh, ambil satu klien saya, saudara sendiri juga. Jadi pada saat awal-awal COVID itu, dia itu mengalami kecemasan berlebihan, Pak. Sudah berlangsung beberapa bulan. Jadi sudah sulit tidur, mahnya naik, migrain, jantung berdebar, dan sampai terakhir kondisinya itu sebelum saya terapi, orang mau ngantar paket ke depan rumahnya, Pak, itu sampai dia takut. Mungkin karena takut ada virus karena di sana. Kecemasan berlebihan itu, Pak. Kenapa? Tiap hari pas saya ke sana, saya tanya, saya qualifying istilah kita kan. Saya tanya bagaimana pola dia selama COVID ini kan. Tanya, ternyata itu dia sering, ya tahulah kalau
Orang tua kan sering ikut guru keluarga dan isinya itu kan kebanyakan yang negatif semua. Oh nanti si siapa udah kena meninggal. gitu ya. Ini lagi kena. Tapi kan itu bertajuk. tidak bisa dihindari, Pak Fendian. Ya, Maksudnya makanya, informasi ini kan kita akan terima secara terus-menerus. ya, makanya How di to awal, filter it? cara gampangnya Pak, kita jangan baca dulu. Oke. Jangan batasi. Batasi ya. Batasi. Habis baca langsung terjemahkan, dia langsung nggak ada masalah, bisa nggak ya? Ada cara lain lagi Pak. Cuma cara simpelnya batasi. Kenapa? Bagaimana kita pikir ya Pak? 1 jam kita bombardir berita begitu. Otomatis masuknya banyak ya? 1 hari itu kita bisa dibombardir itu ratusan kali Pak. Akumulasi Pak. Ya. Bagaimana jadinya pikiran kita? Nggak cemas pun jadi cemas Pak. Ya. Cara terbaiknya bagaimana Pak Fendian? Menurut simpelnya lah ya, supaya kita memang ada persoalan, ada situasi yang harus kita persiapan. Ini kan sesuatu yang harus kita benar-benar jaga ya, protokoler dan sebagainya. Di sisi lain bagaimana supaya kita tuh tetap bisa pikiran positif. Bisa kita jaga lah kondisinya. Karena kan banyak ada yang melihat keluarganya yang terpapar kan, itu menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa. Makanya ini pentingnya kita paham bagaimana lebih tepatnya apa? Memberdayakan Pak. Memberdayakan ya. Memberdayakan. Jadi simpelnya begini, bisa kita gunakan salah satu tekniknya itu relaksasi Pak. Oke. Supaya kecemasan itu menurun. Iya. Tapi lebih rasional, bukan berarti kecemasan udah menurun menjadi berani, bukan seperti itu ya. Bukan, relaksasi itu kondisi kita membuat tubuh dan pikiran itu rileks Pak, santai, tenang. Lebih rasional menghadapi sesuatu ya. Ya, dan cara kedua Pak, yang ini saya banyak ajarkan ke klien-klien dan teman-teman semua, juga untuk para traders, itu berpikir bahagia. Oke. Berpikir dan merasa bahagia. Istilahnya kita kalau dalam meditasi cinta kasih. Jadi kita cukup membayangkan dan merasakan kuncinya Pak. Membayangkan dan merasakan pengalaman-pengalaman positif dalam hidup kita. Boleh pada saat misalnya kita menikah, punya anak, jadi orang tua. Atau dapat hadiah. Ya betul. Supaya filternya itu dapat ya. Ya, karena seperti Bro Lipton tadi ngomong kan, bilang kan, jika kita berpikir yang sesuatu yang positif, bagus, bawah sadar kita, otak itu melepaskan hormon-hormon kebahagiaan. Karena begini Pak, kortisol itu ternyata tidak bisa dibuang secara otomatis oleh tubuh. Caranya? Bagaimana supaya netralisir, supaya tidak berlebihan kortisol dan kecemasan? Oke. Dan merasa bahagia. Bisa netralisir ya? Bisa. Makanya begitu klien saya Pak, begitu kita terapi, kalau dia datang dengan kondisi begitu berat, begitu selesai kita terapi itu mukanya merah, cerah, bahagia. Lebih produktif ya? Produktif. Oke. Nah, terapi itu bisa membuat orang lebih sehat. Banyakan psikotomatis apa yang mereka hadapi? Beberapa contoh, misalnya yang paling lazim, paling banyak. Mah ya. Oh, oke. Karena kan kita tahu kan, kalau ada stres pasti serang ke mah. Kebanyakan. Migrain. Pundak kaku. Dan itu bisa disembuhkan. Makan obat biasanya dokter udah cek nggak ada masalah ya? Biasanya. Oke. Biasanya dokter kalau meresepkan obat itu untuk mengontrol kadar asam lambungnya. Ya. Tapi kan stresornya ini kan bisa ada apa aja kan yang menyebabkan stres. Misalnya tekanan dari pekerjaan atau kondisi COVID yang sekarang ini. Sehingga apa? Kecemasan itu berlebihan, lambung kita yang bermasalah. Oke, jadi bagaimana mengatasinya supaya bisa lebih sehat adalah salah satu cara gampangnya itu Pak. Tapi kalau kondisinya seperti yang beberapa klien saya ceritakan, itu tentu kita harus bagusnya sih di terapi. Karena kita kan klien ini atau masyarakat secara umum tidak paham bagaimana kan. Ibaratnya lah kita kan bisa lah kita untuk ini ibaratnya kalau ke dokter ini vitaminnya, obat-obat untuk peredam panas. Tapi kan kalau tidak sembuh, kita kan harus cari profesional, Pak. Sama sebenarnya. Ada persoalan di fisik ya ke dokter ya. Kalau di pikiran ya, bagaimana teknologi pikiran itu ada bagusnya salah satu alternatif juga ya, supaya bisa lebih sehat secara fisik, secara holistik pikiran, lah kita bilang. Holistik ya. Nah ini bagaimana cara pikiran bisa sehat dengan teknologi pikiran? Ya salah satu itu caranya. Bangun sesuatu yang positif ya. Ya salah satu. Filter, kurangi sesuatu yang mengkhawatirkan supaya hormon dos kita menjadi naik dan kita hidup lebih produktif dan lebih rasional ya menghadapi sesuatu sehingga
kehati-hatian juga kita tinggi, tapi tidak khawatir ya. Ya, saya teringat satu Pak. Kita ini kan beruntungnya kita Pak. Kita ini kan orang timur. Ya. Benar kan? Ya. Sebenarnya itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari apa Pak? Kita berdoa. Oke. Doa yang yang baik hanya. Cuma doa ini jangan banyak mengeluh. Oke. Kita bersyukur, kusyuk istilahnya Pak kita. Doanya kusyuk, kita meditasinya kusyuk, fokus. Dan itu akan membantu ya? Iya. Makanya banyak kadang-kadang orang yang sudah sakit fisik berat, begitu dia masuk melakukan relaksasi atau bersyukur, biasanya akan meringankan. Ya, malah kadang-kadang bisa sembuh. Oke. Karena betulan sakit secara psikosomatisnya itu hilang, Pak. Oke. Pak Fendian, di mana kita bisa belajar tentang teknologi pikiran? Di Indonesia? Kalau di Indonesia belajar dengan siapa? Kalau atau saya ada institusinya. Kalau saya belajar ke Adiwe Gunawan Institute. Oke. Yang pengajar itu guru saya, Pak. Dr. Adiwe Gunawan. Oke. Dan CCH. Biasanya berapa lama ya untuk mempelajari ini? Kalau sertifikasi untuk menjadi seorang terapis itu butuh waktu 10 hari. 10 hari. Full day, 10 hari secara maraton ya. 12 jam. Apa yang dipelajari di dalamnya, Pak? Oh, di dalam belajar ya Pak, kita bagaimana cara kerja pikiran, teori-teorinya, teknik-teknik untuk menghandle trauma-trauma berat sampai ringan semua. Oke. How to solve. Jadi kita ibaratnya jadi dokter tapi untuk dokter yang pikiran. Oke. Bisa terapi menyembuhkan dari segi aspek pikiran lah ya. Offline itu secara tatap muka, tapi dari segi pembelajaran Pak itu ratusan jam lagi. Dan itu ada sertifikasinya. Ya. Dan sampai ke bisa menjadi seperti Pak Fendian lah, memberikan terapi itu harus mengikuti prosedur berapa lama? 10 hari, tapi kita kan wajib nanti melakukan terapi. Riset lagi ya? Melakukan terapi sekian orang. Ya. Menurut aturan standar lembaga. Ya. Nanti dari Pak Adi dan tim, itu nanti kita nilai apakah kita layak untuk bisa menjadi seorang hipnoterapi. Jadi tidak diterima, kita belajar, langsung diterima, lulus. Oh, harus diuji lagi ya? Iya. Dan itu memang sebuah tanggung jawab kepada makanya saya recommended kalau mau belajar, ya secara persepsi pribadi saya, inilah lembaga paling best dengan standar paling ketat. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Ada di mana? Jakarta? Surabaya? Di Surabaya, Pak. Ada di Surabaya ya? Dan itu ada sebuah institut yang sudah sangat kompleks ya? Iya, karena beliau ini kan salah satu adalah bisa dibilang pionir lah. Pionir hipnoterapis teknologi klinis ya? Khususnya hipnoterapi. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Oke. Baik, ya sahabat Tribuners yang ingin belajar bisa belajar dari Adiwe Gunawan ya? Iya. Institut di Surabaya ya? Di Surabaya, dan itu ada sertifikasinya dan belum tentu diizinkan untuk praktek ya, harus mengikuti serangkaian dan pengalaman Pak Fendian berapa lama diizinkan itu? Kita sampai itu bisa praktek Pak Fendian ya. Kalau sebenarnya mengikuti dengan benar, kita pasti bisa langsung terapi Pak. Karena pada saat kita ujian kelulusan ini, untuk bisa mengambil sertifikasinya, kita tuh wajib terapi minimal 5 orang kalau nggak salah ingat. Dan itu harus berhasil, ada protokol yang kuat ya? Soft, bikin laporan. Harus siap diuji. Ada pertanggungjawaban secara ujinya ya? Ada kode etiknya Pak. Maka kita tahu do and don't-nya jangan apa. Itu betul-betul Pak, berat itu. Nggak sembarangan. Karena gini, yang kita mainkan itu adalah pikiran manusia Pak. Begitu kita salah menggunakan diksi atau kata-kata, dan itu terjadi ketika orang pada kondisi hipnosis yang dalam, itu bisa menyebabkan sesuatu yang sangat berbahaya Pak. Bisa efeknya lebih negatif ya daripada positifnya ya. Contoh gini, kalau kita yang paling simpel fobia lah biasanya orang tahu kan. Sembuhkan fobia bisa, takut kecoa, takut ular, takut serigala. Bisa ya? Takut hantu juga bisa. Oh iya. Cuma yang susah takut istri Pak itu. Sama takut miskin Pak. Oh iya. Itu fobia yang bagus Pak. Takut miskin. Oke. Itu jangan dibuang lah ya. Jangan buang. Bagus itu. Takut istri juga jangan. Jangan ya. Demi kebaikan bersama. Ada yang kontrol ya. Demi kebaikan bersama. Oke. Jadi polofobia cepat Pak. Kalau sekarang saya lakukan tuh nggak sampai 10 menit. Udah bisa ya? Misalnya, tapi yang kadang 5-10 menit Pak, nggak lama. Itu bisa sembuh ya? Sembuh dan biasanya permanen. Permanen ya? Itu nggak akan kambuh lagi? Nggak. Karena kita ada di langkah satu teknik itu tahap, kita memastikan
agar trauma fobianya ini tidak muncul lagi ke depan. Tidak ditarik Ada lagi ya? post-testnya lah. Ada post-testnya? Ya, karena pikiran itu tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Dengan realita, ya betul. Caranya gampang sih kalau mau tahu. Supaya juga ini sebagai tips untuk teman-teman ya, Tribuners ya. Ya. Kita pikirin aja, misalnya kita takut kecoak, Ya. 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 Kita bayangkan kecoak aja itu tubuh kita pasti langsung bereaksi tuh. Semacam ada ketakutan ya? Ya. Oke. Itu bereaksi. Begitu kita terapi selesai, Pak, emosi negatifnya sudah kita selesaikan semua. Kita bayangkan lagi sudah tidak ada. Nggak ada. Itu ada satu Malah kita suruh bayangkan, suruh dia pegang lagi kan, Pak. Oke. Secara garis besar, Pak, cara kerjanya seperti apa? Garis besar. Mungkin kalau untuk praktek kan butuh sebuah apa ya, situasi dan tempat yang pas lah ya. Tapi secara garis besar cara kerjanya bagaimana? Cara kerja teknik atau apa maksudnya? Teoretikalnya. Oh. Kalau kita menggunakan teori yang namanya tungku mental, Pak. Oke. Ya. Teori tungku mental itu apa sih sebenarnya? Jadi kita manusia ini hidup kan selalu ada masalah, Pak. Ya. Tetap kan. Jadi kita lambangkan pikiran itu sebagai sebuah panci presto lah, lebih gampang. Oke. Panci presto kan. Ya. Ada api di bawah. Nah, api ini kan hidup terus, ibarat masalah tetap ada dong. Ya. Hanya panci presto ini tetap ibarat pikiran, tetap sehat. Bagaimana? Uapnya harus bisa keluar. Ya. Itu normal. Oke. Begitu mulai tidak normal kapan? Pada saat Uapnya nggak bisa keluar. uapnya nggak bisa keluar. Oke. Jadi itu harus dikeluarkannya. Panas. Jadi lama-lama panas itu biasanya orang sudah mulai jenuh, mulai stres, mulai menutup diri. Sehingga apa? Emosi itu butuh ekspresi, Pak. Kalau tidak dikeluarkan akan Balik menjadi ke dalam dan tidak stabil ya. Dan itu masuk ke organ-organ biasanya, Pak. Oke. Kalau dalam TSM itu organ-organ tertentu itu menyimpan emosi tertentu. Oke. Dan itu masuk ke sana sehingga apa? Emosi negatif apapun yang tinggal di organ itu akan mengganggu kerja fungsi organ tersebut. Sehingga merasalah ketidaknyamanan itu ya. Ya, Itu dan Contoh itu harus tadi. dikeluarkan ya. harus dikeluarkan. Oke, untuk terapi dengan misalnya ada yang kepengen menghilangkan fobia dan untuk mengurangi kekhawatiran. Bagaimana cari Pak Fendian? Bisa dihubungi di mana? Mungkin ada yang mau konsultasi gitu. Bisa di Instagram saya atau di Facebook saya, Pak. ID Fendian Sentosa ya. Fendian Sentosa. Ya, mudah-mudahan bisa membantu sahabat Tribuners yang Hanya ingin. pada saat kondisi COVID sekarang ini, kita kan tidak melakukan terapi secara offline. Ya. Jadi sekarang kita buka layanan secara online. Dan itu efektif ya, Pak. Efektif. Tapi lihat masalah, Pak ya. Kalau masalah-masalah yang berat, seperti trauma berat, kita juga harus menggunakan hipnoterapi. Oke. Jadi silakan konsultasi dulu lah ya. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat, tetapi tipsnya adalah jaga pikiran kita supaya tetap positif. Hormon of happiness itu tetap kita perbanyak ya. Yang kekhawatiran kortisol dan adrenalin kita kurangi supaya nanti hidup kita lebih sehat dan kita bisa lebih produktif ya. Pikiran, karena apa? Obat yang paling manjur kan orang berapa? Hati yang gembira, Pak. Hati yang gembira ya. Selalulah gembira walaupun kita menghadapi berbagai persoalan kesulitan, tetapi yakin dan percaya kita akan dapat melewati hal tersebut dengan kalau enggak cepat. gini, Pak. Ya. Tadi kalau teori yang tungku presto itu Ya. masuk ke dalam organ tadi. Ya. Pikiran bawah sadar salah satu fungsinya itu adalah proteksi kan, Pak. Ya. Agar emosi negatif ini tidak merusak keseimbangan psikis ini, dibuatlah pecahan-pecahan, Pak. Jadi mulai retak panci presto ini. Ya. Retakan-retakan itulah yang kita bilang sebagai simptom. Oke. Mahla, migrain, pundak kaku, kaki dingin, tangan dingin. Nah itu Sebenarnya bisa bagus. dikeluarkan energi buang, ini nggak perlu retak ya. Sebenarnya. Karena Hanya apa? disalurkan. Kalau dia sistem emosi negatif ini, Pak, masuk terus dan tidak dikeluarkan dengan jalur seperti itu, atau melalui perilaku dia menjadi marah-marah, mood swing, itu juga termasuk. Ya. Itu cuma bisa dua, Pak. Tidak gila, bunuh diri. Oh. Hati-hati ya, tapi usahakan keluarkan energi yang negatif, jangan terlalu disimpan-simpan ya. Hiduplah dengan atau cara gampang, Pak, dari guru bahagia, saya kemarin juga Bundang Bu Inggit kan ada kan? Ya. Yang The Heart Technique, itu boleh. Itu Pak. juga sangat bagus ya. Sangat bagus, Pak. Ya. Sangat bagus. Ya, pikiran ini untuk hidup tubuh yang sehat mulailah dengan pikiran yang sehat ya. Benar.
Pak Fendian, tips untuk Tribuners. Tips ya? Ya. Untuk supaya lebih happy, lebih sehat. Banyak baca-baca berita positif dari Oke. Tribun, media Tribun. Ya. Berpikir dan merasa positif. Kita memikirkan Bukannya pikiran, tapi harus feeling good ya. feeling good. Ya. Feel good. Jadi bukan berpikir, tapi merasa. Karena bisa saja orang itu berpikir, oh saya berpikir positif Pak. Tapi dia ekspresinya, iya Pak, saya berpikir positif Pak. Tapi bahasa tubuhnya tidak menunjukkan Ya. demikian ya. Benar. Harus di... Emosinya harus naik Pak, dirasakan. Oh I'm feeling good, saya feeling happy. Ya, Oke, kayak begini Pak. Ini kebetulan happy baru. Oke. Selalu happy Pak. Ya. Jadi itu Asal ada tips bicara gampangnya happy. memang, Ya. Oke. Minum kopi juga Pak ya. Pak? Minum kopi juga ya. Happy kita. Jadi mulai dari pikiran yang happy, yang sehat, yang produktif, kurangi yang mengkhawatirkan. Tentunya kita tetap waspada ya. Jangan happy terus semua bisa, tapi tidak ada perhitungan. Tetap lebih waspada dan feeling good. Rasakan bahasa Feel tubuh good. kita. Ya. Dengan demikian kita akan hidup lebih sehat, tetapi dengan tetap menjaga ya protokol kesehatan dan Ya, sebagainya. prokes harus loh. Prokes ya, kehidupan yang sehat harus kita jaga. Semoga pembicaraan tentang teknologi pikiran ini bermanfaat bagi sahabat dan bisnis dan Tribuners semuanya. Dan terima kasih Pak Fendian sudah sharing. Ya, terima kasih juga Pak sudah beri kesempatan berbicara di sini. Ya, thank you. Semoga bermanfaat untuk para Tribuners juga lah. Ya, thank you ya Pak Fendian. Ya. Semoga terus memberikan yang terbaik kepada yang ingin terapi dan menyembuhkan banyak orang tentunya di bidang pikirannya. Maju terus dan belajar lebih banyak lagi tentang teknologi pikiran. Semoga bisa memberikan sesuatu yang positif bagi kita semuanya. Yes. Terima kasih sahabat Tribuners. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.